Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Segala penghormatan idem kepada yang dibacakan Habib. Biar singkat, saya tahu selalu kalau ada bibitin yang diharap pasti bukan saya. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Oh kan tenan kan kandhani kok. Padahal ya tangga dhewe lho. Terutama tentu saja guru kita semua Habib Ali Zainal Abidin bin Sigap Asgaf, semoga tambah ganteng. Meskipun berat badannya naik akibat puasa. Dan person-person Az-Zahir yang wajahnya masih wajah-wajah kue-kue lebaran, belum ngeklik seperti biasanya. Semoga besok malam di Juwana dengan kepala manyung bisa lebih fresh lagi. Saya ndak tega, makanya pada saat saya berat disuruh matur di tengah-tengah sholawat khususnya Az-Zahir, tapi pada saat yang sama saya juga berat kalau menyaksikan sahabat-sahabat saya, person-person Az-Zahir disiksa setiap malam. Makanya biarkan mereka rehat dan Habib kita juga bisa rehat. Diirit-irit wong sesuk ning Juwana ya ana meneh. Makanya saya insya Allah akan ceramah 3,5 jam. Yang pertama, saya sebagai warga Pati benar-benar malam ini sangat amat berbahagia. Mengapa? Karena selalu ini keluhan saya pribadi. Sebagai rakyat Pati selalu kalah dengan Kudus. Di alun-alun Kudus Az-Zahir seperti selalu di sana, sedangkan di alun-alun kita baru malam ini dan satu di Pendopo. Makanya malam ini I'm very happy, you know. Do you understand? Mesti Habib ora paham. Jadi benar-benar bahagia. Tapi mari kita maknai kebahagiaan itu dengan makna yang benar, bukan bahagia yang tidak benar. Imam Al-Ghazali dengan sangat jitunya menggagas sebuah kitab bernama Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Kimia kata orang-orang sekolahan, kula piyambak nggih mboten nate mangan sekolah, mboten kontal, adalah unsur-unsur, adalah materi-materi. Nah, kalau Imam Al-Ghazali bilang materi kebahagiaan, beliau menyatakan bahwa bahagia itu ada 4. Pertama adalah bahagia menurut binatang, yaitu ketika mampu makan, minum, bermusuhan, tidur dan nikah. Itu bahagianya binatang. Yang kedua, singkat saja, bahagianya hewan buas, yaitu melukai pihak lain meskipun tak bersalah. Misal, kalau saya ketemu macan, meskipun saya bermuka manis, wahai macan, I love you, pasti saya tetap diterkam. Karena kebahagiaan hewan buas hanya suka menebar keburukan, Az-Zahir menebar kebaikan. Cetok berarti Zahir mania ora ono sing pengikut cetok, kecuali Zahir mania sing abal-abal. Wong Zahir mania kok selawatan nganggo ngrokok. Mboten nonton Bib nggih. Mboten nonton. Wong Zahir mania kok selawatan karo joget. Ora ono, lamun ono Zahir mania KW 10. Cetok. Wong Zahir mania kok ora doyan ngaji ning tengah selawatan, berarti ora Zahir mania temenan. Ngoten nggih nggih. Guru kita semua Al Habib Lutfi bin Yahya atalallahu umrah wa madahu bisihah wal afiyah nggih, selalu ngendikan majelis selawatan manapun wajib ada ngajinya.
Sekarang pertanyaannya, kalau kita sanggup sholatan bersama guru kita Habibitin 2,5 jam, kira-kira yang rawuh sanggup ngaji dengan saya berapa puluh detik? Nah niku mulane kula paling seneng nek didhawuhi beliau nggih nderek ngaji, soalnya saya percaya Zahir Mania tidak seperti yang lainnya. Betul, tepuk tangan untuk Zahir Mania. Nah nek wis ngono berarti aku arep ngaji 2,5 jam nek ana sing protes berarti ora Zahir Mania. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kebahagiaan ketiga adalah kebahagiaan setan yang suka menebar keburukan. Siapapun yang suka bahagia ketika berhasil menebar keburukan berarti dia adalah pengikut setan. Nah, kebahagiaan yang keempat adalah kebahagiaan malaikat, yaitu ketika berhasil semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 macam kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Kebahagiaan menurut binatang, kebahagiaan menurut hewan buas, kebahagiaan menurut setan, dan kebahagiaan menurut malaikat. Pertanyaannya, kebahagiaan manusia di mana? Kebahagiaan manusia karena manusia diberi karunia akal, disuruh untuk memilih. Kita ini mau bahagia menurut binatang atau hewan buas atau setan atau malaikat. Mari kita terapkan prinsip yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali ini, misalnya untuk memaknai. Alhamdulillah sekali lagi majelis-majelis sholawat Zahir Mania selalu tertib, tidak ada sambil jogetan, tidak ada sambil rokokan. Tapi mohon maaf, pada malam takbiran, terutama takbir keliling, sonhorek, hiasan-hiasan yang semuanya ada ogo-ogo, kalau dalam bahasa Pati ogo-ogo, gambar-gambar setan. Saya berpikir, wong apakah yang mengkreasi itu sudah pernah ketemu setan? Kok bisa menggambarkan sedemikian rupa? Dulu ketika saya kecil takbir keliling ada, tapi rata-rata hiasannya tak jauh dari menara masjid, gini bangke, Al-Quran, orang ngaji. Tapi sekarang rata-rata setan ogo-ogo, gini bangke. Nah, pada malam Idul Fitri kita bahagia, tetapi ternyata kita mengaplikasikan kebahagiaan itu menurut siapa? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Mboten usah kula matur, wis do paham kabeh. Baik, malam ini sekaligus kembali kepada kebahagiaan kita. Apalagi Masya Allah, saya sangat berterima kasih Al-Habib Zain Ali Zainal Abidin tadi sebelum membacakan qasidah yang Al-Qur'an ya Rasulullah Mu'allimuna adalah membacakan sholawat asnawiyah asli Kudus meneh nggih. Sholawat asnawiyah yang sudah dideklarasikan sebagai sholawat nasional. Nggih. Nah, ini loh pinternya Az-Zahir itu. Ya selalu muqtadul hal. Apa to muqtadul hal niku? Empan papan. Ini penutupan MTQ yang dibaca sholawat asnawiyah. Orang boleh beda pendapat, ndak masalah. Ini wong pemilu ya wis bar ngono kok ya. Aman MK wis bar ora usah keker meneh wandiani kok nggih. Bon lanjut ya. Ini adalah sholawat rekonsiliasi. Setuju? Rukun meneh nggih. Nah, berbicara tentang rukun ada sebuah hadis. Meskipun menurut Al-Imam Al-Muhaddis Al-Albani dianggap sebagai hadis dhaif, tetapi menurut Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ini dianggap gharib saja, tidak terlalu dhaif. Ada sebuah cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji tenanan bro, tak aku mau mutolaah sampai jengking-jengking kok nggih. Nggih, ora ditungokno ya lah, pokoknya tak ungkapno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk-duduk seperti biasa bersama para sahabatnya. Tiba-tiba baginda Nabi tersenyum sendiri. Maka seketika Sayyidina Umar langsung responsif. Madahaka ya Rasulullah tabtasimu liwahdika. Ada apa gerangan wahai baginda Nabi? Paduka bertersenyum sendiri. Kemudian baginda Nabi menjawab, aku baru saja menyaksikan sebuah pemandangan yang unik.
ada dua orang hamba sedang menghadap kepada Allah. Hamba yang pertama komplain kepada Allah, ya Allah, ini saudaraku selalu menzalimiku, selalu melukaiku. Aku ingin menuntut balas kepadanya, wahai Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau inginkan wahai hambaku untuk aku balaskan dendammu kepadanya? Si hamba yang komplain berkata, aku ingin segala kebaikannya dilimpahkan kepadaku. Maka dijawab oleh Allah, wah nasibmu bro, dia tidak punya kebaikan sama sekali. Dia tidak punya kebaikan sama sekali. Si zalim tadi memang tidak punya kebaikan sama sekali. Kemudian si hamba yang komplain bertanya lagi, kalau begitu bagaimana aku bisa menuntut balas ya Rasulullah? Ya Allah, sorry ya. Kemudian apakah mungkin segala dosaku dilimpahkan kepadanya si zalim? Allah menjawab, wahai hambaku, hari-hari ini di saat engkau kalian berdua menghadapku adalah hari di mana semua orang berat untuk menanggung dosa masing-masing. Tegakah kau saudaramu yang sudah terbebani oleh dosa itu dibebani oleh keburukanmu? Maka kemudian seperti lemas si hamba yang komplain, ya Allah, bagaimana, yang penting aku ingin menuntut balas karena si teman saya ini menzalimiku. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba yang komplain, wahai hambaku, tengadahkanlah pandanganmu. Kemudian dilihatnya pemandangan surga yang luar biasa. Seketika si hamba yang komplain, ya Allah, aku ingin ke situ, apa harganya? Maka Allah berkata kepada si hamba yang komplain, harganya adalah dengan menarik tangan saudaramu yang menzalimimu, ajaklah masuk ke surga. Artinya apa? Ini sekaligus juga dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal adalah saling memaafkan. Tetapi jujur saja, adakah di antara kita yang sudah berhasil memaknai halal bihalal? Setidaknya halal bihalal itu ada 3. Yang pertama memaafkan, yang kedua tidak menuntut balas, dan yang ketiga melupakan. Gambarannya begini, misalnya seseorang tiba-tiba punya istri simpanan. Seseorang ya, someone who knows, okay. Ya. Kemudian tiba-tiba setelah sekian tahun punya istri simpanan, ketahuan istri yang asli. Kira-kira sebagai istri yang asli, jengkel mboten Bu? Jengkel. Kalau kemudian si suami pingin minta maaf, kalau misalnya itu suami Anda, dimaafkan enggak? Cetok, wong lanang pati cetok krungu jawabane. Ibu-ibu pati moh diwayoh. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Tapi kalau misalnya, oke Dek, aku benar-benar bersalah, akan aku ceraikan istri simpananku, tetapkah engkau tetap tidak mau memaafkanku? Kinten pripun Bu? Bojonom dipegat. Mboten. Hati yang terluka, innal quluba idza tanafara wudduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru. Ketika hati itu sudah pecah terluka seperti kaca yang tidak mungkin ditambal kembali. Begitukah hatimu wahai ibu? Ngoten. Waduh wonten bulek kula nika. Monggo bulek nggih. Astagfirullahaladzim. Aku malah dadi grogi yang ngene iki. Ini sekedar gambaran. Jadi halal bihalal yang benar, satu memaafkan, yang kedua kalau dalam kasus itu tadi tidak meminta untuk menceraikan istri yang kedua, dan yang ketiga harus melupakan kesalahan itu. Kira-kira dalam kasus seperti tadi, kalaupun toh suami akhirnya menyesal mencerai istri yang kedua atau istri simpanan sebagai istri pertama, apakah sanggup melupakannya hingga akhir hayat? Sama sekali tidak. Berarti selama ini kita belum bisa berhalal bihalal. Nggih, lah nggih sampun. Padahal itu tadi dari cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim tadi, betapa ada seseorang yang zalim,
yang dizolimi menuntut balas di hadapan Allah, tetapi karena si zalim tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ada yang dibuat untuk bisa membalaskan, tetapi justru kemudian Allah memberikan tawaran surga yang tinggi. Kemudian harga masuk surga adalah dengan memaafkan orang yang menzalimi. Bu, garwane jenengan nate zalim napa mboten? Nate napa bolak-balik? Lah kinten-kinten malam bodo utawa bodo tanggal setunggal pun nyuwun ngapunten kali jenengan. Lah jenengan ngapunten mboten? Nggih, kecuali sing iku ngoten ya. La ilaha illallah. Betapa hitam hatimu wahai ibu-ibu. Nek ngoten tahun ngarep wis ora usah ana halal bihalalan. Atau kalau tetap dipaksakan halal bihalal dalam kurung ento-ento. Seremonial. Karena ternyata kita masih sukar untuk melupakan kesalahan orang lain. Itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua, Masya Allah, terkait apa tadi yang saya sudah matur, bahwa Az-Zahir malam ini sekali dan sekali lagi menebarkan kebaikan sebagai upaya untuk melawan setan yang selalu berusaha menebarkan keburukan. Ada riwayat lain, suatu ketika seorang hamba dihadapkan langsung kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada sang hamba, wahai hambaku, malam tanggal 28 nggih. Niki 28 nggih. Misale niki kula sing diadepno kalih Gusti Allah, kula nadhif dalem Gusti. Kowe bar selawatan karo Az-Zahir ning gone alon-alon Pati menggok mengendi? Teng mbok rondo Gusti. Ana sing roh mboten wonten Gusti. Mangertiya semenjak ning gone donya dosamu wis tak tutupi. Nah saiki dosamu tak ngapura, sebab kue ora pamer dosa. Mari kita garis bawahi, la yuhibbullahul jahra bisu minal qaul. Selama kita belum mampu berbuat baik, setidaknya kalau kita berbuat buruk jangan diupload. Itu maksud saya. Sebelum kita mampu menebarkan kebaikan, setidaknya jangan kita menebarkan keburukan. Itu maksudnya aku. Iya aku. Seperti maksudmu, iya kamu. Nggih. Jadi mari kita berusaha menebar kebaikan seperti yang dilakukan oleh Az-Zahir. Nggih. Mari kita masyarakat Pati memperkosa beliau Habib Bidin untuk selalu punya jadwal tetap di alon-alon Pati. Setuju? Nggih, kalek Pak Muhtare danane ngoten mawon nggih. Niku dak penggaweane Pak Muhtar nggih, nggih. Tak dicatat menjadi wis engko gampang kok nggih. DPR dak ya ono nggih. Engko disetujoni nek ana anggarane, anggaran selawat, anggaran kebaikan nggih. Anggaran kebaikan. Aman Pak Zen? Aman, nggih harus ada dukung nggih. Pokoke mau kalah karo Kudus, setuju? Kudus menang. Nggih, apa didadang Kudus to? Nggih, tapi alhamdulillah sahabat saya Ketua Zahir Mania Kudus, nggih, Pak Mahib Afkar ini Masya Allah khodimul majlis. Nggih, selalu ingin berusaha membantu setiap majelis-majelis sholawat. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat, apa yang dicita-citakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya kecuali jalan wayoh, amin ya rabbal alamin. Ngoten nak? Nggih. Jadi sekali lagi bon, alhamdulillah saya sudah matur 3,5 jam. Nggih, Habibnya sudah fresh kembali. Sahabat-sahabat Zahir, Az-Zahir, person-person Az-Zahir sudah cerah kembali, nggih. Istirahatnya sudah cukup, nggih. Semoga besok di Juwana ya, jangan kalau mau nyantap kepala manyong jangan berpikir kolesterol, enggak ada itu, adanya di laboratorium. Nggih.
Kalau mau nyantap apa lagi udang, nggak ada kolesterol di situ, adanya di laboratorium, nggih. Sudah pokoknya bismillah sehat semua, nggih. Nggih. Kan ya Allah, ijazahnya guru kita semua setelah makan jangan minum minimal setengah jam. Itu aku praktekkan bersama teman driver yang selalu bersama saya, sama semuanya anti minum setelah makan. Maka kalau bepergian ke warung makan ditanya sama pelayannya, minumnya apa Bapak? Enggak, Bapak enggak. Ngirit banget wong loro ora tuku ngombe. Iki muridé Beb Lutfi kok ora tau ngaji yo ngono iku. Nggih. Nggih. Nah, nggih insyaallah makan sepuas-puasnya di Juwana. Nggih. Nggih, jangan khawatir kolesterol. Enggak ada kolesterolnya, adanya di laboratorium. Apalagi yang masih jejak tes wonten, Bu. Napa? Sing Joko tes wonten. Tesek kalih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah nyuwun sewu personel Azhar niki NU mboten, Beb? NU. Sebagai orang NU Anda harus patuh dawuh Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Apa dawuhnya? Sengsara-sengsaranya manusia adalah ketika kiamat masih jomblo. Sebab akan bertemu dengan pimpinan jomblo sedunia yaitu Dajjal, matanya saja jomblo. Nggih. Ya Allah, mbon wis do paham. Wah, Zahir Mania wis paham kabeh. Nggih. Muhibat ya wis paham nggih, nggih sapa sing jomblo. Cuman ya begini nggih persoalannya. Persoalannya begini. Sing penting niku wedok aja pilih-pilih. Nggih, sing penting nggih sing penting wedok aja pilih-pilih ngoten mawon nggih. Milih. Ayo kiamat kurang rong dina ora entuk lah. Nggih, mun pokoke bres ngoten mawon nggih. Insyaallah Ustadz Tajib bersedia memfasilitasi. Kalau perlu sekaligus akad besok sore. Siap Ustadz Tajib nggih. Wah, perawan pati Masya Allah solihah Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mohon cekap semanten. Kita semua bahagia betul, tapi harus bahagia seperti bahagianya para malaikat berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.